Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Claudia. Buat yang baru, welcome to my channel. Jadi di channel ini aku membicarakan soal skincare, kesehatan kulit, dan masih banyak lagi. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa mitos skincare yang harus segera kalian lupakan dari pikiran kalian. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke mitos yang pertama. Mitos yang pertama yaitu kalau kalian tidak membutuhkan sunscreen di saat udara itu sedang mendung. Nah, itu merupakan mitos ya guys. Jadi faktanya adalah walaupun di saat mendung atau bahkan di saat musim salju, sebenarnya cahaya matahari itu tetap ada dan sinar UV-nya itu tetap bisa berdampak ke kulit kita. Makanya tetap banget penting untuk kalian menggunakan sunscreen setiap hari, nggak peduli mau lagi hujan, lagi mendung, ataupun lagi salju sekalipun. Nah, bahkan guys, sebenarnya kalau misalnya di saat musim salju kalian tidak menggunakan sunscreen, itu bisa lebih berbahaya loh dibandingkan saat musim panas. Karena kan cuacanya dingin ya, jadi kita tuh cenderung mencari sinar matahari. Jadi saat ada sinar matahari, kita malah mau deket-deket ke sinar matahari, menghadap sinar matahari demi kehangatannya. Jadi kita tuh nggak sadar, secara nggak langsung kita itu memberikan dampak sinar buruk UV di kulit kita. Lalu mitos yang kedua adalah retinol itu hanya untuk orang tua aja. Nah, ini juga merupakan mitos. Oke, jadi kalau misalnya kalian belum cek video aku tentang pembahasan soal retinol, kalian bisa langsung cek aja. Nanti aku taruh di sini videonya. Di sana aku juga membahas tips-tips tentang bagaimana menggunakan retinol untuk kalian yang masih pemula. Oh ya, jadi aku berikan review sedikit ya. Kalau retinol itu memang punya benefitnya banyak banget untuk kulit kita. Gak cuman dari anti-aging aja, tapi juga berguna untuk kalian yang punya permasalahan kulit berjerawat. Jadi kalau misalnya kalian punya permasalahan kulit seperti komedo putih ataupun hitam dan jerawat, kalian itu tentunya bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan skincare yang mengandung retinol. Jadi siapa bilang kalau retinol cuman buat orang tua aja? Aku juga belum menganggap diri aku tua sebenarnya. 20-an lah ya. Tapi aku juga udah menggunakan retinol. Pertama, supaya mencegah jerawat. Lalu aku juga mau memperbaiki regenerasi sel kulit aku. Dan yang terakhir adalah mencegah penuaan dini pastinya. Jadi seperti orang-orang bilang, sebaiknya itu mencegah dibandingkan menyembuhkan. Sama juga dengan skincare, sebelum muncul keriput-keriput, sebaiknya kita langsung gunakan dulu aja. Nah, lalu mitos yang ketiga adalah kalau produknya itu bikin aku breakout, it means produknya adalah produk yang buruk dan kalian kayak tidak memperbolehkan orang lain untuk menggunakan produknya. Nah, ini juga kesalahan karena skincare itu personal. Apa yang terjadi di kulit kita belum tentu terjadi di kulit orang lain, apa yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kulit kita, dan sebaliknya. Jadi, bukan berarti produk yang bikin kita itu breakout atau jerawatan merupakan produk yang buruk. Selama produknya itu sudah terdaftar di BPOM, sudah terregulasi, kalau memang ternyata kita mendapatkan efek buruk dari produk tersebut, bukan berarti dia itu produk yang buruk, tapi artinya memang bukan produk yang cocok untuk kebutuhan kulit kita. Ya, jadi kalian jangan takut-takutin teman kalian ya kalau misalnya mereka lagi beli produk yang bikin kalian breakout, karena belum tentu kok itu nggak cocok juga di kulit teman kalian. Nah, lalu mitos yang berikutnya adalah chemical free skincare itu selalu lebih baik. Semua yang natural itu selalu lebih baik. Nah, ini juga merupakan mitos. Kenapa guys? Pertama, by definition aja itu udah salah. Karena nggak ada skincare yang no chemical. Semua segala sesuatu di bumi ini terbuat dari bahan kimia, termasuk diri kita. Jadi kayak air sekalipun itu merupakan bahan kimia sebenarnya guys. Jadi semua yang ada di muka bumi ini sebenarnya terbentuk dari gugus-gugus atau struktur kimia. Jadi nggak ada tuh istilah yang namanya chemical free skincare. Dan bukan berarti semua segala sesuatu yang dibuat di dalam laboratorium itu buruk untuk kulit kita dibandingkan sesuatu yang natural. Nih, kita coba aja ya, kita bandingkan antara lemon yang ada di dapur kita, jadi natural dong, dan juga ekstrak lemon yang sudah diproses di laboratorium. Nah, walaupun keduanya merupakan dari sumber yang sama, tapi hasil akhirnya itu bisa sangat berbeda guys. Nah, lemon di dalam dapur adalah pure natural product. Jadi, di dalam lemon itu memang ada banyak kandungan-kandungan yang bisa menguntungkan untuk kulit kita, tapi banyak juga kandungan-kandungan yang bisa merusak kulit kita. Sedangkan apa yang membedakan dari lemon extract yang langsung kita dari dapur kita potong taruh di muka dengan lemon extract yang sudah diproses di laboratorium? Tentunya selama proses ekstraksi tersebut
banyak zat-zat kimiawi yang kemungkinan bisa mengiritasi kulit kita itu sudah diambil, sudah di take out. Jadi kita hanya menyisakan semua yang baik-baiknya aja dari lemon extract tersebut. Nah, jadi perlu kalian ingat kalau chemical free skincare itu tidak ada, dan bukan berarti semua yang natural itu lebih baik dibandingkan apa yang dibuat di laboratorium. Oke, lalu mitos berikutnya adalah tentang krim dari dokter menyebabkan ketergantungan. Nah, sebenarnya ini merupakan video yang aku udah pernah bahas secara lengkap penjelasannya tentang krim dokter. Boleh kalian cek di sini. Tapi di sini aku mau mengingatkan kalian kalau itu adalah mitos, guys. Ya, jadi bukan krimnya sebenarnya menyebabkan ketergantungan, tapi biasanya sebagian besar adalah saat setelah kita stop menggunakan krim dari dokter, kita tidak merawat kulit kita dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita atau tipe kulit kita. Nah, selain itu, kemungkinan kedua adalah bukannya kita ketergantungan lagi-lagi, tapi bisa jadi karena kita tidak menggunakan obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Nah, biasa mungkin disebut sama dokter, oh ya ini dipakai 3 bulan ya, lalu di bulan-bulan berikutnya kalian tetap lanjutkan tapi dikurangi frekuensinya dan lain-lain. Tentunya anjuran-anjuran dari setiap dokter itu bisa berbeda-beda dan juga disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian. Nah, sebaiknya kalian selalu mengikuti apa kata dokter kalian secara benar dan tepat, sehingga proses penyembuhannya bisa juga berjalan dengan cepat. Nah, jadi aku nggak bakal bahas terlalu panjang soal itu, karena aku menyarankan banget kalian untuk cek pembahasan aku tentang krim dokter dan ketergantungan. Aku udah pernah bahas juga, semoga videonya bermanfaat. Lalu mitos yang berikutnya adalah bahwa perawatan kulit itu hanya apa yang kita taruh di kulit kita. Nah, ini juga salah, guys. Ini merupakan mitos. Kenapa? Karena kulit kita itu kan merupakan bagian dari tubuh kita. Jadi, di tubuh kita pastinya ada banyak hal-hal lain yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi, merawat kulit itu nggak harus selalu dengan apa yang kita aplikasikan di atas kulit kita, tapi juga termasuk dengan apa yang kita konsumsi, kita makan, dan juga bagaimana dengan pola hidup kita, apakah kita berolahraga, dan juga makan makanan yang sehat. Tentunya, hal-hal lain tersebut juga akan mempengaruhi kesehatan kulit kita. Jadi kita nggak boleh selalu mikir kalau skincare ataupun perawatan wajah itu hanya tentang apa yang kita beli, produk apa yang kita beli, semakin mahal semakin bagus. Nah, itu sebenarnya nggak ada gunanya kalau misalnya kita tidak merawat diri kita secara keseluruhan dengan baik dan benar. Jadi selain skincare, jangan lupa untuk tidur yang cukup, minum air yang cukup, dan juga makan makanan yang sehat, dan kalau bisa kalian juga harus rajin olahraga. Lalu mitos yang terakhir adalah bahwa produk yang terasa panas ataupun cekak-cekit di kulit kita itu artinya sedang bekerja untuk kulit kita. Nah, lagi-lagi itu merupakan mitos. Kenapa? Karena rasa nyeri ataupun perih ataupun terbakar itu bukan merupakan reaksi yang biasanya kita wajar dapatkan dari skincare produk, terutama yang ada di pasaran. Kecuali memang sudah tertera di dalam produknya kalau memang reaksi tersebut itu bisa kalian lihat setelah pemakaian produk tersebut. Tapi kalau misalnya memang nggak ada warningnya, kalau bisa terasa cekak-cekit, terbakar, ataupun rasa nyeri, itu berarti bukan merupakan hal yang baik. Jadi, kalau misalnya itu terjadi di kulit kita, artinya kulit kita itu sedang teriritasi. Jadi, sebaiknya langsung kalian cuci aja dan kalian stop penggunaan produk tersebut. Oke guys, jadi segitu aja untuk video mitos dan fakta hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan ya, see you guys next time on my next video. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga ke YouTube channel aku. And ya, see you guys next time. Bye guys!